Freeport semakin membara, lagi-lagi mobil berisi karyawan ditembaki orang tak dikenal. Serunya mengajar anak berkurban sambil bermain sekaligus membantu sesama. Mau hewan kurban Anda terlihat cantik, bawa saja ke salon kambing kurban. Merayakan Lebaran sambil menikmati kuliner kambing nan lezat. Halo, selamat pagi Indonesia, selamat Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang merayakan. Kami lengkapi pagi Anda dengan menengok puncak ibadah haji tahun ini lewat liputan pelaksanaan wukuf di Arafah dan laporan langsung persiapan Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Rangkaian liputan ini nanti juga akan diantarkan langsung dari Masjid Cengho, Surabaya, Jawa Timur bersama Boy Bakamaro dan juga Anastasia Putri. Sekaligus memotret kesibukan jelang Idul Adha warga dan jamaah Masjid Cengho. Selengkapnya, inilah liputan pagi akhir pekan bersama saya Raymond Kurniawan. Ya, kita awali berita pagi hari ini dari Papua, Saudara. Satuan Brimob bersenjata yang dikirim ke Mile 21 PT Freeport Indonesia Sabtu kemarin gagal menyingkirkan pipa-pipa yang dibentangkan warga di tengah jalan. Sementara itu, penembakan oleh orang tak dikenal terus saja terjadi. Dan kali ini kembali menyasar mobil yang ditumpangi karyawan PT Freeport. Kawasan Jalan Tambang Mil 21 penuh dengan puluhan batang pipa dan batu. Agar dapat dilalui, Satuan Brimob bersenjata lengkap dikirim ke kawasan itu untuk menyingkirkan pipa dan bebatuan. Namun rencana itu ditentang warga. Negosiasi kemudian berlangsung antara warga dan polisi. Negosiasi berjalan tenang dan sangat komunikatif. Begitu ya. Tolong sampaikan kepada yang lain. Enggak usah punya persepsi yang neko-neko. Oke, Pak. Polisi akhirnya tidak jadi melakukan pembersihan jalan karena warga menolak. Menurut warga, jalan akan kembali dibuka jika telah tercapai kesepakatan antara karyawan dengan manajemen PT Freeport. Puluhan pipa yang teronggok di Mil 21 ini adalah hasil galian warga untuk mencari emas. Dengan demikian, pengiriman emas dari Tembagapura ke Pelabuhan Port Said melalui pipa-pipa tersebut terhenti. Sampai sejauh ini, warga Pendulang masih tetap menguasai jalan tambang Mil 21 PT Freeport Indonesia. Sementara itu, Sabtu kemarin kembali terjadi penembakan misterius. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, sebuah mobil berisi 6 orang milik PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang melayani PT Freeport ditembak orang tidak dikenal di Mil 42. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun seorang anggota Satpam terluka kena serpihan kaca. Diego Batmomoli melaporkan dari Timika, Papua. Ya, kini kita ke Jawa Tengah, Saudara. Banjir lahar dingin 3 hari lalu masih meninggalkan masalah bagi warga Kecamatan Dukun, Magelang, Jawa Tengah. Jalan penghubung yang sekaligus merupakan jalur evakuasi mengalami longsor akibat terjangan lahar. Namun meski berbahaya, warga tetap nekat melintasi sisi jalan yang longsor. Sejak Kamis lalu lintas dari Desa Krinjing menuju Desa Mangonsoko di Kecamatan Dukun, Magelang terkendala akibat rusaknya jalan sekaligus jalur evakuasi bahaya erupsi Merapi. Kerusakan itu bertambah parah Sabtu siang karena badan jalan longsor sebagai dampak banjir lahar di Sungai Trising hari Kamis. Meski berbahaya dan rawan longsor kembali, warga tetap nekat melintasi pinggir jalan yang longsor. Kalau nggak lewat sini itu memperpanjang jalan atau jauh? Iya. Jauh. Padahal kan resikonya Mas, ini jalannya nggak takut, Mas? Ya sebenarnya takut, Mas, tapi bagaimana lagi kalau lewat yang jalur utara itu jalannya ya itu jauh sekali. Warga ya merasa resah karena jalan putus. Jalan satu-satunya untuk wilayah Desa Krinjing ya cuman ini kok. Di Boyolali, jembatan darurat yang menghubungkan Desa Tlogolele dan Klakah di Kecamatan Selo kembali terputus akibat terjangan banjir lahar Jumat malam. Meski hanya terbuat dari anyaman bambu, jembatan itu sangat vital bagi perjalanan warga
Dan kini warga terpaksa memutar jauh melalui wilayah Magelang. Kalau itu putus lewatnya, kalau ke Selo lewat Mundelan. Berapa kilo Pak jaraknya? Kurang lebih sekitar 20 kilo lebih. Selain merusak jembatan darurat, dam penahan lahar dingin yang tengah dibangun di Kali Jueh, Kelakah juga hanyut diterjang lahar. Namun kemarin pembangunan dam kembali dikerjakan, termasuk pengerahan alat berat untuk mengeruk sisa material lahar dingin. Yon Daryono dan Rosak Asuri melaporkan dari Magelang dan Boyolali, Jawa Tengah. Ya, masih dari Jawa Tengah, saudara. Hujan deras di Banjarnegara, Jawa Tengah memicu tanah longsor yang menewaskan 2 warga desa Pasangkalan. Kedua korban yang merupakan ayah dan anak balitanya itu menemui ajal akibat tertimbun tembok dan longsoran tanah yang menimpa rumah mereka. Duka begitu dalam dirasakan keluarga Boymin. Tidak hanya sanak dan keluarga, namun sejumlah tetangga yang datang melayat turut merasakan duka itu. Boymin bersama Tulus anaknya tewas tertimpa tembok rumah dan tanah yang longsor menimpa rumahnya kemarin. Bencana itu dimulai dengan hujan deras yang mengguyur sejak Jumat lalu. Tiba-tiba bukit di desa Pasangkalan, Banjarnegara longsor dan menimpa rumah Boymin yang tepat berada di bawahnya. Boymin dan Tulus yang tengah tidur seketika tertimbun. Mulai hujan jam 1 siang itu sampai malam itu langsung hujan. Itu Boymin sama anaknya itu lagi tiduran di ini tempat ruangan ini. Langsung kejadian itu sampai menghabiskan nyawa bapaknya sama anaknya, itu kedua-duanya itu meninggal. Kematian Boymin dan anak balitanya Tulus mengejutkan tetangganya. Mereka tak menduga bukit desa akan longsor karena sebelumnya retak-retak pun tidak. Kedua jenazah langsung disemayamkan sebelum dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Menyusul longsor, warga diimbau untuk waspada, terlebih jika melihat ada keretakan tanah memasuki musim penghujan ini. Mardianto melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah.